Agama Hindu dan Buddha saat ini masih berlangsung di pulau dengan arah timur. Sebuah jejak bangunan kuno yaitu penuh dengan batu bata era Majapahit, tepatnya di makam umum Dusun Belo, Desa Belo, Kecamatan Trowulan, Kabupaten Mojokerto, Jawa Timur. Tepat di pinggir sungai. Sungai yang selalu mengalir ini tentu merupakan kebutuhan air pada masa Majapahit. Air karena merupakan bagaimana kemudian sungai-sungai ini sangat syarat sekali dimanfaatkan, baik itu untuk kemudian mencuci, mandi, kemudian kebutuhan sehari-hari, akan kemudian untuk minum-minuman hewan-hewan peliharaan, itu memang sangat berkaitan dengan sungai. Dan tepat di pinggir sungai ini adalah yang saat ini menjadi makam umum ini penuh dengan batu bata kuno, termasuk adanya coba ini batu bata kuno ini. Batu bata kuno itu terting geletak. Jadi batu bata kuno itu berserak di mana-mana. Bahkan yang sangat aneh sekali, memang ini ada makam kuno. Dan makam kuno itu tidak seperti biasanya. Yang biasanya kalau makam Muslim itu memang membujur dari selatan ke utara. Tetapi di sini ada 7 buah makam yang membujur ke arah timur barat. Dan di sini kemudian masih kemudian menimbulkan perdebatan ya di antara para ahli. Apakah ini memang makam Muslim ataukah memang makam aliran-aliran tertentu yang tidak ada hubungannya dengan Muslim pada masa Majapahit, ataukah kemudian juga makam-makam baru yang menggunakan struktur lama. Mari kita telusuri bersama-sama. Batu kuno, Mas. Jadi batu bata kuno di makam ini itu pernah menjadi lantai di situs ini. Jadi pernah menjadi lantai semacam ke sana gitu ya. Ini menggunakan batu bata kuno yang digunakan sebagai lantai. Tentunya kemudian lantai batu bata kuno ini adalah kemudian biasanya itu sebagai landasan untuk semacam menyimpan barang-barang pada masa Majapahit yang itu barang-barang berat, entah itu semacam gudang penyediaan makanan atau gudang produk-produk kerajinan pada masa Majapahit, karena memang tembikar, kemudian produk-produk kayu, produk-produk hasil bumi itu memang membutuhkan tempat yang jika musim penghujan itu tidak becek dan tetap kering. Itu digunakan lantai batu bata. Jadi lantai batu bata itu untuk memadatkan agar juga tidak becek gitu loh pada masa Majapahit. Karena boleh jadi memang ya, selain kemudian untuk profan, jadi semacam memang kota, kebutuhan kota, entah itu situs sebuah produksi tertentu. Tapi ini memang pinggir sungai. Jadi pinggir sungai sekali. Jadi ini memang semacam lantai batu bata. Lantai batu bata, semuanya itu lantai batu bata. Coba lihat ini lantai batu bata. Jadi lantai batu bata ini merupakan ciri khas atau mungkin memang bentuk-bentuk pergudangan pada masa Majapahit. Jadi batu batanya cukup banyak ya. Jadi batu bata era Majapahit, karena kalau ada juga batu bata yang tipis, banyak. Dan disinilah kemudian itu ada makam yang tidak seperti biasanya. Makam Muslim pada umumnya itu kan membujur dari selatan utara seperti ini. Jadi selatan utara. Tetapi di sini ada 7 makam yang kebalikannya, yaitu dari timur ke barat. Ini ada 7 buah. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7. Jadi 7. Jadi makam-makam yang kemudian makam-makam kuno yang diduga ini memang membujur ini memang akan menjadi kajian khusus gitu loh. Kajian khusus karena tidak mencirikan jejak-jejak Muslim, misalnya sebuah nisan dengan tulisan dan ayat-ayat suci Al-Quran atau doa-doa seperti nisan Troloyo. Memang lokasi ini itu dekat dengan situs Kumitir, sekitar kemudian 500 meter di timur situ adalah situs Kumitir, termasuk kemudian Candi Minak Jinggo, Kolam Segaran, Kompleks Makam Putri Cempo, dan Candi Tikus. Jadi dekat dengan situs-situs tersebut. Apakah kemungkinan memang jejak ini adalah sebuah profan, semacam pendapa, kedaton, atau kemudian gudang pada masa Majapahit, ataukah memang jejak bangunan suci kita juga tidak bisa mendapati lagi. Tapi memang ada makam-makam yang
aneh gitu loh. Jadi makamnya tidak seperti biasanya. Makam-makam ini itu dibangun jadi membujur arah ini apa ya? Jadi ini di keramik ya, jadi keramik manggis gitu ya. Ciri-ciri yang sangat langka. Jadi keramik dengan warna seperti kulit manggis. Jadi keramik dengan warna seperti kulit manggis. Ini juga merupakan primadona pada masa Majapahit, semacam gentong-gentong untuk menyimpan uang, untuk menyimpan buah-buahan atau menyimpan toa atau menyimpan yang lainnya, gitu ya. Gentong-gentong ini. Lihatlah, jadi makam ini memang tegak lurus dengan makam ini, makam yang baru. Makam yang baru ini tegak lurus sekali. Jadi makam yang baru ini memang membujur dari utara selatan, tegak lurus. Sedangkan makam-makam kuno yang dipercaya masyarakat sebagai makam kuno ini memang dari arah ke timur barat. Dari segi ukuran juga tidak mencerminkan makam-makam kuno era peralihan, karena makam-makam kuno terutama pada masa Majapahit itu panjang sekali. Jadi panjang sekali makam-makam kuno. Tapi di sini itu ukurannya itu sedang. Disinilah kemudian menimbulkan sangat misteri. Di sisi yang lain gitu ya, dalam kepercayaan agama Hindu Buddha yang biasanya kemudian para bangsawan ini kemudian upacara ngaben atau dikremasi, yaitu dibakar dalam upacara ngaben. Ini adalah kebiasaan agama Hindu dan Buddha. Saat ini masih berlangsung di Pulau Bali. Tetapi kemudian seiring dengan dinamika waktu, masyarakat Jawa ini sudah beralih ke Islam, itu kemudian mengenal teknik kemudian penguburan, tidak lagi dikremasi. Tetapi keberadaan makam dengan arah timur barat ini kemudian menjadi pertanyaan besar, sehingga kemudian ada beberapa alternatif jawaban untuk menyibak misteri dari makam-makam ini. Yang satunya tadi yang mana? Makam yang satu di sana ya Mbak ya. Jadi makam untuk menyibak misteri makam ini, nah ini coba kita lihat. Nah, coba kita kaji satu persatu. Jadi makam kuno ini, sebagaimana kemudian makam Terloyo, dibuat kemudian sebuah jirat itu bertingkat. Jadi bertingkat sampai kemudian ke jirat ketiga ini. Kemudian posisi nisan juga masih menggunakan batu bata, tidak seperti kemudian nisan-nisan Islam awal seperti di Troloyo dan makam-makam para wali. Di sini juga makam-makam ini tidak ditinggikan, jadi posisinya itu sama dengan makam-makam yang modern. Tapi jika digali, apakah kedalamannya juga struktur batu bata ini sampai dalam, kita juga tidak mengetahui. Sehingga kemudian alternatifnya adalah, kajiannya adalah sebagian masyarakat Majapahit ini kemudian memilih untuk kemudian dikubur, tidak harus dikremasi. Karena kemudian dalam catatan Mahuan Yin Yesen Lang itu memang ada beberapa alternatif penduduk asli Majapahit. Jika kalangan petinggi, kalangan bangsawan Majapahit itu dikremasi dalam upacara ngaben yang sangat mewah. Kemudian jika itu adalah golongan para raja, maka setelah 12 tahun abu jenazah itu kemudian dibuatkan candi. Jadi ciri-ciri candi yang ada di Jawa Timur itu adalah tempat untuk menaruh abu jenazah dengan arca pendarmaan dari seorang raja tersebut. Setelah 12 tahun raja tersebut dikremasi atau mangkat. Jadi kemudian atau muksa ya. Jadi itu abunya kemudian ditaruh di candi. Sedangkan kemudian rakyat kebanyakan, rakyat kota kebanyakan itu kemudian ditanya dalam kitab Yin Yesen Lang, ditanya kepada sebelum meninggal, apa nanti kemudian dibawa kemana setelah meninggal? Apakah dilarung ke sungai gitu ya? Ataukah kemudian dikubur? Jadi ada alternatif itu. Jadi kemudian jika itu golongan para raja atau para bangsawan, memang pada masa kepercayaan Hindu Buddha dia di upacara ngaben, yaitu pembakaran jenazah. Tetapi kepada rakyat kota Majapahit pada umumnya gitu ya, dari kalangan biasa itu kemudian biasanya memilih ditanya oleh keluarganya sebelum meninggal. Nanti setelah meninggal itu pinginnya diapakan? Dilarung ke sungai ataukah kemudian dikuburkan dengan tetap sesuai dengan kepercayaan masing-masing. Yang biasanya makam-makam kuno ini adalah dengan arah orientasinya adalah timur barat, sebagaimana filosofinya bahwasanya timur adalah munculnya kehidupan dan barat merupakan akhir dari kehidupan ini. Itulah kemudian beberapa coba kajian
tentang situs makam aneh yang ada di Dusun Beloh, Desa Beloh, Kecamatan Trowulan, Kabupaten Mojokerto, Jawa Timur ini.